Halo, selamat sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas analisa bisnis saya pada perusahaan Marriott International dan juga Panorama GDP Tours Indonesia. Saya langsung masuk ke pokok pembahasan. Pembahasan pertama adalah Marriott International, di mana perusahaan tersebut adalah perusahaan dari Amerika Serikat yang telah memiliki 7.000 properti lebih di 131 negara, dengan salah satu mereknya adalah The Ritz-Carlton yang sangat cukup terkenal, dan juga masih banyak lagi merek yang dimiliki oleh Marriott. Langsung saya masuk ke analisa strategi mereka, di mana misi mereka adalah to enhance the lives of our customer by creating and enabling unsurpassed vacation and leisure experience. Dengan kata lain adalah Marriott berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup konsumennya dengan cara memberikan pelayanan tak tandingi, di mana tujuannya adalah untuk menjadi perusahaan perhotelan favorit di dunia. Secara spesifik, Marriott ingin menjadi perusahaan yang dikenal oleh banyak orang dengan yang bisa diukur dari banyaknya jumlah properti yang mereka miliki, yang bisa dicapai dengan kompetisinya mereka dengan cara mengakuisisi kompetitor. Secara realistis sudah bisa dicapai karena Marriott memiliki brand dan juga loyalitas pelanggan yang sangat kuat, di mana secara jangka waktu tujuan tersebut masih akan ada selama masih ada kompetisi di industri. Kemudian untuk di analisa strateginya, di analisa Servo, pada produk scope-nya, Marriott memiliki produk hotel dan juga akomodasinya, serta memiliki bisnis hotel franchising, di mana untuk kompetitif basisnya mereka memiliki nilai prestisi yang kuat pada brand dan juga memiliki banyak merek serta kemampuan untuk mengelola hotel, di mana bisnis modelnya mereka adalah berfokus untuk jasa penginapan beserta hotel dan fasilitasnya, dan juga waralaba merek hotel kepada para investor. Untuk pada pembahasan environment di Servo-nya terbagi menjadi dua, itu internal dan eksternal. Lingkungan internalnya adalah lingkungan kerja keluargaan dalam organisasi. Eksternalnya, mereka memiliki konsumen loyal dan juga konsumen yang baru, memiliki komoditas sangat banyak namun mendominasi, dan juga memiliki sifat sensitif dengan ekonomi dan politik dunia, serta mereka memiliki relasi investor dan supplier yang sangat baik. Untuk resource-nya si Marriott International memiliki pendanaan dengan struktur saham, yaitu di bagian besar pendanaan sahamnya dimiliki oleh mutual fund holders, institusional, individual shareholder atau public, dengan total ekuitas sekitar 703 miliar US dollar. Untuk total karyawannya mereka memiliki sebanyak 174.000 seluruh dunia. Dengan physical resource-nya mereka memiliki properti sebanyak 7.000 unit lebih di seluruh dunia dengan total aset sebesar 25 miliar US dollar. Dengan intangible assetnya mereka adalah brand image dan juga 30 hotel brands yang mereka miliki di seluruh dunia. Untuk analisa value pada Servo-nya, mereka memiliki core value yang membantu pada mereka untuk bisa bertindak untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Yang pertama adalah we put people first, we pursue excellence, we embrace change, we act with integrity, and we serve our world. Kemudian untuk di analisa organisasi pada Servo-nya, di budayanya mereka memiliki budaya kekeluargaan dalam berorganisasi dan menggunakan gaya kepemimpinan autokratis atau terfokus pada satu pemimpin tertinggi. Untuk staffingnya sama seperti pada perusahaan umumnya, dan juga strukturnya mereka memiliki 6 kepala divisi dan 7 departemen yang diwakili oleh salah satu hotel di Bali, yaitu Mandapa Ritz-Carlton Resort milik Marriott. Dengan sistem yang mereka gunakan adalah Opera dan Marcia, yang berguna untuk mengelola properti mereka serta juga mengelola data dari tamu. Untuk taktiknya, Marriott memiliki taktik untuk menjaga kualitas pelayanan yang terbaik. Secara spesifik, mereka harus konsisten terus melakukan tersebut untuk menjaga brand mereka. Juga bisa diukur dengan dari feedback yang terima dari tamu yang menginap. Sedangkan itu bisa dicapai karena mereka memiliki SOP yang sangat baik dan juga sudah terrealisasi dengan jangka waktu, yaitu selamanya, dan terus akan dilakukan untuk menjaga nama baik dari perusahaan. Berikut adalah struktur organisasi yang diwakili oleh hotel di Bali, yaitu Mandapa Ritz-Carlton Resort. Di sini terdapat 6 kepala divisi, di mana satu divisi yaitu Resort Manager di sebelah kiri, menunjukkan Resort Manager tersebut memegang kendali pada Departemen Housekeeping dan juga Front Office untuk kemudahan pada pengaturan organisasi. Kemudian untuk di analisa struktur organisasinya, tentang kesesuaian sangat sudah sesuai dengan tujuan masing-masing departemen, dan juga efektivitasnya sangat efektif karena semua departemen memiliki kontribusi masing-masing. Lalu teknologi organisasinya, mereka memiliki teknologisasi yang sangat canggih sesuai dengan prosedurnya, dan juga alat membantu aktivitas kerja mereka untuk membantu proses pekerja mereka. Di lingkungannya mereka terdapat persaingan industri mereka sangat cukup mengganggu struktur organisasi, kemudian kebijakan pemerintah, ketersediaan supplier, keterlibatan masyarakat lokal yang sangat jadi key core daripada destinasi tersebut. Lanjut kepada analisa model bisnis menggunakan teori Catwalk, di mana pembahasan ini menggunakan kebijakan pelayanan tamu yang ada di Marriott.
Untuk customer-nya mereka adalah konsumen dan juga investor daripada perusahaan tersebut. Aktornya atau owner-nya adalah pekerja hotel dan juga korporasi dari Marriott. Dengan transformasi dari kebijakan tersebut adalah melayani tamu sesuai dengan prosedur dan juga korporasi memantau hotel untuk nilai kinerjanya. Sedangkan dari sudut pandang dunia, dari kebijakan tersebut bisa menghasilkan kepuasan tamu serta menghasilkan brand image yang sangat baik. Namun ada environment constraint yang mengganggu, yaitu karena pandemi kali ini, jadi pelayanan yang diberikan jadi terbatas karena harus mengimplementasikan protokol kesehatan yang dibuat oleh Marriott. Lalu untuk evaluasi strategi terhadap bisnisnya, strategi bisnis dari Marriott sudah sangat baik dan sudah tercapai karena terbukti dari posisi Marriott yang sedang mendominasi pasar global di industri perhotelan. Untuk keuntungannya dan juga penjualan mereka sudah tentunya sangat mencapai target. Dari laporan keuangan mereka 2015 sampai 2019 menunjukkan penghasilan perusahaan tetap stabil, namun cenderung akan turun di tahun 2019 dan 2020 karena terjadinya pandemi ini. Dan juga apabila terjadi bencana, perusahaan tentunya akan melakukan sesuatu, yaitu melakukan penghematan biaya tentunya dengan cara memotong variable cost, contoh seperti PHK karyawan, dan juga Marriott melakukan kampanye bernama Komitmen to Clean pada pandemi ini, di mana mereka mengimplementasikan protokol kesehatan untuk internalnya juga para tamunya. Apabila perusahaan terganggu dengan perkembangan teknologi yang mengganggu model bisnis mereka, tentu saja Marriott International masih bisa beradaptasi dan juga bertahan karena Marriott sudah terbukti bertahan dari berbagai krisis dan sekarang umurnya sudah sampai 93 tahun. Kemudian untuk pada pembahasan selanjutnya adalah Panorama JTB Indonesia. Saya akan langsung masuk ke profil perusahaan. Panorama JTB Indonesia adalah perusahaan perjalanan yang merupakan induk bisnis dari PT Panorama Sentra Wisata yang merupakan perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Panorama JTB Indonesia ini adalah salah satu lini bisnis dari Panorama Sentra Wisata yang merupakan fokus untuk ke online travel e-commerce atau online travel agent. Panorama JTB ini adalah hasil merger dari Panorama Group dan juga JTB Corporation dari Jepang. Untuk analisa strateginya, Panorama JTB sendiri memiliki misi yang menyebutkanlah dengan handal dan sepenuh hati, kami memberikan pengalaman-pengalaman unik yang menyenangkan melalui layanan inovatif dan juga prima, di mana tujuannya adalah menjadi pemimpin pada industri perjalanan. Secara spesifiknya, memiliki daya saing yang kuat pada industri. Namun, belum bisa diukur karena misi terlalu ambisius dan juga perusahaan belum memiliki kapabilitas yang cukup dan tapi memiliki potensi untuk dicapai. Secara realistisnya, untuk sekarang masih belum bisa karena kemampuan perusahaan masih belum cukup tinggi dan juga jangka waktunya masih sangat lama karena kapabilitas perusahaan yang masih rendah. Lalu untuk analisa strateginya, menggunakan analisa Stella Servo, kita langsung ke pembahasan produk scope-nya. Untuk Panorama JTB Tours, mereka memiliki tipe produk yaitu online travel e-commerce, corporate travel management, dan juga perjalanan insentif. Di mana Panorama memiliki kompetitif basis, merupakan saluran distribusi dan akses ke produk atau jasa serta pasar ke Jepang, karena mereka memiliki kerjasama dengan JTB. Kemudian untuk bisnis modelnya adalah mereka menawarkan jasa pelayanan pemesanan akomodasi maupun tiket hotel dan juga paket liburan kemanapun untuk konsumen retail maupun korporasi. Kemudian untuk lanjut ke pembahasan environment-nya. Untuk internalnya, mereka menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dalam organisasinya. Kemudian untuk eksternalnya, mereka sangat saat ini menghadapi konsolidasi pasar dengan para kompetitornya karena perebutan pasar saat ini sangat benar-benar sengit. Lalu untuk di resource-nya, mereka memiliki keuangan atau pendanaan menggunakan saham. Yang pertama adalah permodalan berasal dari Panorama Group sendiri dan juga publik atau saham secara publik yang bisa dibeli oleh siapapun dengan total likuiditas nilai 2,3 triliun. Untuk resource-nya, mereka memiliki total karyawan sebanyak 1.654 dan juga physical resource-nya yaitu 13 kantor cabang dan juga satu kantor utama yang berada di Jakarta. Untuk intangible asetnya, Panorama JTB Indonesia memiliki brand awareness yang sangat dikenal baik oleh konsumen lokal yang sering pergi ke Jepang. Untuk value dengan analisis servonya, Panorama JTB Indonesia memiliki core value yaitu synergy, pursuit of excellence, integrity, reliability, innovative and proactive, dan juga truly care, yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada para karyawan untuk mencapai tujuan dan juga strategi daripada Panorama JTB Tours Indonesia ini sendiri. Untuk bagian analisa servonya di organization, bagian budaya mereka lingkungannya sangat terbuka dan juga menerima segala partisipasi dari dalam berorganisasi dengan menggunakan kepemimpinan transformasional yang selalu mengikuti perkembangan dari industri, di mana staffingnya sama seperti perusahaan pada umumnya dengan struktur yang terdiri dari 6 divisi yang melapor langsung kepada general manager mereka. Sistem yang mereka gunakan adalah GDS atau Global Distribution System untuk mendapatkan supplier
data-data supplier dari internet di seluruh dunia. Mereka memiliki taktik yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan kembali selama COVID-19, karena selama 7 bulan terakhir tentunya Panorama GTB Tours ini tidak bisa mencatat keuntungan yang baik karena harus menutup kerugian, di mana secara spesifik tujuan tersebut adalah dengan melakukan promosi paket liburan ke luar negeri ke negara yang memiliki standar protokol kesehatan jamin. Salah satunya adalah pergi ke negeri Turki dengan paket liburan yang bernama Marvelous Turki selama 11 hari, yang bisa diukur dengan seberapa banyak konsumen yang tertarik untuk membeli, dan juga bisa dicapai karena banyak supplier yang menawarkan harga sangat murah karena pada situasi kali ini, di mana secara realistis bisa dicapai karena konsumen di Indonesia atau domestik memiliki niat yang sangat tinggi dengan harga yang murah. Dan juga untuk jangka waktunya ini sampai hanya tahun 2020, karena promosi yang didapatkan hanya sampai tahun 2020. Kemudian untuk analisa struktur organisasinya di sini terdapat 5 divisi yang langsung lapor ke general manager. Untuk struktur organisasinya terdapat kesesuaian yang sudah cukup sesuai dengan strategi dan juga tujuan organisasi, meskipun organisasi belum cukup memiliki kemampuan untuk mencapai misinya mereka. Kemudian untuk efektivitas struktur organisasi sudah efektif, setiap posisi memiliki kontribusi yang penting untuk perusahaan. Dan juga teknologi organisasinya, mereka memiliki kecanggihan prosedur dengan memanfaatkan sistem pada departemen masing-masing. Kemudian juga lingkungannya, untuk lingkungan industri benar-benar sangat kompetitif di industri perjalanan ini, dan juga sangat sensitif dengan situasi makroekonomi maupun situasi global seperti saat ini, yaitu berkat dari pandemi ini. Untuk analisa model bisnisnya menggunakan analisis Catwalk, yang dibahas adalah kebijakan booking paket liburan. Untuk customer-nya adalah konsumen dan juga tentunya negara destinasi. Aktornya merupakan karyawan Panorama dan juga supplier dari Panorama GTB. Transformasinya, Panorama membuat paket liburan berdasarkan ketersediaan dan juga kesesuaian harga dan juga keberadaan dari supplier, sehingga menghasilkan sudut pandang bisa mendatangkan lebih banyak konsumen dengan harga yang cukup murah. Dan juga untuk environment constraint-nya, karena pandemi kali ini sangat susah mencari supplier yang memiliki ketersediaan, karena ada yang banyak harga murah, tentunya pasti akan habis. Dan juga persepsi dari beberapa masyarakat luas tentang traveling itu pasti sangat negatif, karena bakal bisa terkena COVID atau semacam seperti itu. Untuk evaluasi strateginya terhadap bisnis, Panorama GTB Tours Indonesia sudah untuk sesuai dengan misinya dan tujuan mereka untuk menjadi pemimpin industri, diperlukan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kapabilitas perusahaan terhadap visi dan misinya mereka. Karena untuk saat ini kapabilitas perusahaan masih belum bisa, dan juga visi dan misinya sangat ambisius. Untuk penjualan Panorama sangat baik berdasarkan laporan keuangannya dia yang menunjukkan pendapatan sangat stabil sebelum pandemi. Juga apabila terjadi bencana, perusahaan pasti akan melakukan penghematan dengan cara memotong variable cost. Dan tentunya juga jika ada bookingan yang tersedia, mereka akan melakukan penundaan bookingan atau memberikan flexible cancellation policy terhadap konsumen mereka. Apabila juga terjadi perkembangan teknologi yang mengganggu model bisnis dari Panorama GTB Indonesia, perusahaan akan tetap bertahan dengan adanya perkembangan teknologi, tapi dengan kemampuan adaptasi yang akan menyesuaikan sesuai dengan perusahaan data historisnya bisa melewati masa-masa krisis, contoh seperti krisis tahun 2009. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika saya terlalu cepat karena memang batas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga sehat selalu. Terima kasih.